Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah lagi secara virtual, ya, bisa bertemu kembali di kelas Nahwu Shoroh yang mana qadarullah wa masyafa'al. Ustaz Hamzah Abbas di kesempatan kali ini beliau ada keperluan sehingga beliau tidak bisa mengisi kembali di pagi hari ini dan meminta ana untuk menggantikan beliau untuk mengajarkan Nahwu Shoroh ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya, kita akan masuk di pembahasan pelajaran yang ketiga atau ad-darsu ats-tsalitsu di kitab silsilah di mata pelajaran as-sarf. Di mata pelajaran as-sarf. Ad-darsu ats-tsalitsu al-wahdatu ats-tsalitsatu. Ya, perhatikan. Ad-darsu ats-tsalitsu al-wahdatu ats-tsalitsatu. Kita di sini akan membahas sebuah nas ya, percakapan berkaitan dengan al-qadhi. Al-qadhi itu bisa kita terjemahkan dengan hakim. Dengan hakim. Ya, indal qadhi, di sisi hakim. Perhatikan di sini al-qadhi, hakim, as-sariqu, itu pencuri, asy-syuhudu, saksi, bahatha an, itu artinya mencari. Bahatha an, harus ada annya ya, untuk supaya artinya itu mencari. Bahatha an, mencari. Nah, di pembahasan kali ini yang kita pelajari dari kaidah nahwu itu berkaitan dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu bisa kita terjemahkan dengan objek ya. Ya, dengan objek ataupun orang yang dikenai pekerjaan, ya, ataupun dinamakan dengan objek. Salah satu contohnya misalkan di sini, sebelum kita baca ya, kita perhatikan dulu di sini. Aina wada'tan nuquda. Nah, maf'ul ini kaidahnya dia selalu mansub. Mansub itu dengan apa sih? Mansub itu dengan, ya bisa dengan fathah, bisa dengan mabni, tapi mansub biasanya itu kalau hurufnya itu mufrad, dia dengan fathah. Ya. Kalau hurufnya mutsanna ataupun jamak dengan ya. Dengan ya dan nun. Nah, ini untuk jamak dan mutsanna. Dan insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana ketika isim tersebut adalah isim mutsanna, maka dia mansubnya dengan ya dan nun. Kalau jamak, ya dan nun sama. Ya dan nun. Kemudian ketika mu'annats salim, jamak mu'annats salim, ini jamak mudzakkar salim ya. Ya dan nun. Kalau dengan jamak mu'annats salim dengan kasrohtain, dengan tanda kasrohtain, atau dengan kasroh, itu tanda mansubnya untuk jamak mu'annats salim. Nanti insya Allah ketika masuk itu akan kita bahas lebih mendetail lagi. Kita perhatikan di sini, aina wada'tan nuquda, aina wada'tan nuquda, akhadaha sadiqi. Akhadaha sadiqi. Perhatikan di sini. Kalau di sini jelas ya. Failnya mana? Wada'ta. Ini sudah jelas. An-nuquda sebagai maf'ul. Dan di sini akhadaha sadiqi. Failnya mana? Maf'ulnya mana? Nah, nanti anak akan tanya dari peserta sehingga ada interaksi nanti tanya jawab, sehingga akan menambah pemahaman daripada kaidah-kaidah nahwu yang ada di sini. Tip. Langsung saja anak akan bacakan terlebih dahulu, nanti anak akan minta beberapa peserta untuk ikut membaca juga ya. Ad-darsu ats-tsalitsu 'indal qadhi. Al-qadhi yaqulu al-qadhi lis-sariqi. Jadi qadhi berbicara kepada pencuri, aina wada'tan nuquda,
Akhadaha sadiqi. Min aina hasalta ala miftahil baiti wa miftahis sunduqi? Akhadtuha min sayyaratin amamal baiti. Hal araftumuhu jayyidan? Na'am, arafnahu. Wa qad yakunu arafna aydan. Hal araftum? Ra'aitum ba'da khuruji minal baiti wa ra'aituka ma'ahum aydan. Kata Sarif. Kemudian Al-Qadhi, ra'aitani ana. Naam, ra'aituka anta. Dzalikal baitu li wasyuhudu abna'i. Wa madza kunta taf'alu bijiwaris sayyarati ma'ahum? Kunna nabhathu an miftahil baiti. Ya, jadi percakapannya berakhir di sini. Ya, percakapannya berakhir di sini. Nah, sekarang Ana minta perhatikan, ini nggak Ana terjemahkan terlebih dahulu, nanti kita akan terjemahkan bersama-sama agar semakin menambah pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah ilmu nahwu, ilmu sorof, dan juga menerjemahkan kata yang ada di sini. Yang pertama, Pak Fahmi, silakan. Tafadhali. Ya, silakan. Dari ini Al-Qadi saja. Bismillah. Al-Qadi. Al-Qadi yaqulu lis-sariqi aina wada'tan nuqudi. Aina wada'tan nuquda. Ya, artinya di mana engkau mengambil uang itu? Wada'a. Wada'a artinya apa? Meletakkan, maaf, meletakkan. Di mana engkau meletakkan uang itu? Ya. Sekarang Anda tanya fa'ilnya yang mana di sini? Fa'ilnya wada'ta. Nah, fa'il. Dhamirun. Oh, dhamir mustatir saja. Nah, dhamirun mustatir takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Nah, jadi anta itu sebagai dhamir ya, dhamir takdirnya anta itu sebagai fa'il, bukan wada'ta. Wada'ta itu fi'ilnya. Ya, fi'ilnya. Kita fokus di fa'ilnya yang dia itu dhamir mustatir yang tidak terlihat. Terus kemudian an-nuquda sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Oleh karena itu dia harus berharokat mansub. Ya, menekankan kembali harus berharokat mansub. Tanda mansub itu apa? Nah, tanda mansub di antara tanda mansub atau nasab itu adalah fathah. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai kita mengatakan maf'ulun bih harus berharokat fathah. Enggak. Harus berharokat nasab. Jadi harus berharokat nasab. Tanda nasab apa? Di antara tanda nasab itu adalah fathah. Jadi enggak semuanya harus fathah. Baik, barakallahu fiik, mumtaz. Kemudian selanjutnya nomor 2. Nomor 2, Bapak T. Ilyas. Ahozaha sodiki. Nah, ini bukan pertanyaan Pak ya. Ahozaha sodiki. Ahozaha sodiki. Nah, di sini failnya mana Pak? Ahozaha. Fa'il. Pelakunya siapa? Oh, sodiki. Nah, pelakunya sodiki. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, akhadha itu fi'il madhi, wal fa'ilu as-sadiqi fa'ilnya. Fa'ilnya sadiqi. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf ya, karena ada ya di sini. Iya, yang berarti kan temanku. Maf'ulnya mana, Pak? Sodik.
Sodik. Nah, sodik tadi fa'il, Pak. Sodik. Maf'ulnya mana? Fi'il auza. Fi'ilnya ha. Fi'ilnya akhoda. Ha. Ha. Ya. Iya, Jadi ha. maf'ulnya itu ha, domir ha. Ha. Domir ha. Jadi ha itu domir. Dia sebagai maf'ulun bihi, mansubun. Dia mansub ya. Ya. Tapi di sini dia kalau domir kan selalu mabni ya. Selalu mabni. Nanti insya Allah dibahas juga tentang ilmu i'rabnya. Jadi ha dia sebagai maf'ul. Fi mahalli nasbin. Dia itu mahalnya atau keadaannya itu nasab. Nasab. Ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah diajarin sama Ustadz untuk mengi'rab. Ya, sudah sebagian tuh. Sebagian ya. Jadi kalau misalkan kita i'rab ha di sini, ha itu dhamirun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi kan dhamir dia, terus dia harokatnya apa? Sukun. Karena di sini kan ha alif kan sukun. Kemudian mahalnya apa? Tempatnya apa? Dia keadaannya apa? Fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab dikarenakan dia itu maf'ulun bihi. Tapi cara mudahnya pokoknya ha ini dia maf'ulun bihi. Keadaannya nasab. Ya, keadaannya nasab. Karena dia adalah mabni, maka tidak ditulis harokat akhirnya. Harokat akhirnya kan di sini sukun ya. Ha, ini sukun harokat akhir. Baik. Kemudian selanjutnya al-qadhi. Dan nomor 3 Pak Fadli. Pak Fadli silahkan. Pak Fadli ada Pak Fadli? Atau mic-nya belum dinyalain? Coba. Silahkan Pak Fadli. Ya, Pak Fadli nggak bisa kayaknya ya. Kita loncat dulu ke nomor 5, Abu Nizar. Bismillah. Al-Qadi min aina hasalta ala miftahil baiti wa miftahis sunduqi. Ya. Artinya? Dari manakah engkau mendapatkan kunci rumah dan kunci kotak tersebut? Ya, min aina hasalta ala miftahil baiti, kunci rumah, wa miftahis sunduqi, kunci kotak. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini maf'ulnya mana? Miftahil baiti wa miftahis sunduqi, Ustaz. Ya. Di sini tidak ada maf'ul. Kenapa? Karena kata kerjanya ini, jadi kalau kata kerja membutuhkan bantuan dari huruf jar, dia tidak ada maf'ul atau dinamakan dengan fi'il lazim. Kata kerja yang lazim. Kalau membutuhkan maf'ul, maka tidak perlu ada tambahan alanya di sini, ya. Jadi di sini tidak membutuhkan maf'ul. Aina hasalta ala miftahil baiti? Dari mana kamu mendapatkan ala? Di sini miftahi sebagai apa? Sebagai Miftahi. Miftahil. Kenapa di sini kenapa hi? Nah, Mudhof. Mudhof. Enggak. Kenapa hi di sini? Karena ada di depannya dihuli huruf jar, ala. Nah, benar. Karena di depannya didahului huruf jar dan dia juga sebagai mudhofun. Sedangkan al-baiti dia majrur karena apa? Karena mudhofun ilaihi di sini ya. Sebagai mudhofun ilaihi. Kalau mudhofun ilaihi sudah pasti dia itu majrur.
sudah pasti dia itu majrur. Nah, kemudian selanjutnya nomor berapa sekarang? Nomor 6 ya. Nomor 6. Ahwarid. Ahwarid silahkan. Naam. As-sariqu akhadtuhuma min sayyaratin amama al-bayti. Akhadtuhuma min sayyaratin amama al-bayti. Di sini fa'ilnya mana? Tu. Tu. Dhamir ya, bukan tu ya, dhamir ya. Ya. Fa'ilnya adalah dhamir muttasilun. Terus kemudian dia maf'ulnya mana? Kalau akhadha pasti butuh maf'ul ya, karena akan mengambil. Huma. Huma kembali ke mana? Ke miftahul bait dan miftahus sunduk. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi huma dia itu kembali ke miftahul bait dan miftahus sunduk. Akhadtu huma, saya mengambil keduanya, kedua kunci tadi, min sayyaratin amamal baiti, dari mobil di depan rumah. Amamal baiti. Baiti ini kenapa? Dzaraf saja. Hah? Dzaraf bukan. Dia sebagai mudhafun ilaihi. Nah, dzarafnya amama ya. Dzaraf makan itu amama. Amama di sini sebagai dzaraf. Amama ini sebagai dzaraf dan juga sebagai mudhafun. Dan al-baiti mudhafun ilaihi. Mumtaz. Maka dia harus majrur sebagaimana kaidah mudhaf dan mudhafun ilaihi. Nah, mumtaz, Pak. Baik, Ustaz. Kemudian selanjutnya nomor 7. Pak Hariman, silahkan Pak Hariman. Pak Hariman, silahkan. Baik, tafadhal. Halo. Nah, silahkan dibaca yang ini. Nah, Yang ini ya. maaf, kendala audio, Ustaz. Baik, mau baca atau dilewatin saja? Baca ya, bisa? Assalamualaikum. Ya, Maaf. silahkan dibaca. Suaranya tidak ada, Ustaz. Maaf. Oh, tayyib, Mungkin kalau lanjut begitu. ke akhi yang lain dulu. Nah, barakallahu fiik. Tayyib, sekarang berarti tadi nomor 8 sudah ya, Pak Fahmi ya. Jadi nomor 9, Pak Diki, silahkan. Ustaz, Nah, yang mana Ustaz? yang ini, al-qadhi. Qadhi berbicara kepada asy-syuhud. Syuhud itu saksi-saksi. Al-qadi yaqulu lisyuhud. Hal araftumuhu jaidan? Hal araftumuhu jayyidan. Ini fa'ilnya mana? Fa'il pelaku berarti ya? Iya, pelaku. Terjemahkan dulu, Pak. Terjemahkan dulu coba. Dari terjemah nanti bisa paham kita mana pelakunya. Gitu. Apakah kalian mengenalnya dengan baik? Ya, apakah kalian mengenalnya dengan baik? Nah, fa'ilnya mana? Asyuhud. Asyuhud. Jadi fa'ilnya bukan langsung ke syuhud ya. Fa'ilnya berarti ke dhamir dulu. Dhamir yang ya'udu ila syuhud. Dhamir yang kembali kepada syuhud nantinya. Jadi dhamir muttasil takdiruhu hum. Di araftum. Nah, ini sebagai dhamir yang kembali ke asyuhud.
bukan takdirnya hum, takdirnya antum ya. Jadi hal araftumuhu, apakah kalian mengetahuinya jayidan. Nah, kemudian maf'ulnya di mana Pak? Pembahasan kita kali ini, maf'ulnya. Mengenalnya artinya ke asyarik ya Ustadz ya. Asyarik. Nah, yang kembali ke sarik mana Pak? Yang hu. Yang hu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi hu itu kembali ke sarik dan dia adalah maf'ulun bihi sebagai ini ya yang ditimpai pekerjaan tadi. Baik, mumtaz Pak, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya asyuhud. Asyuhud. Selanjutnya nomor 10. Nomor 10 Pak Satria, silahkan. Silahkan Pak Satria. Ya, bisa Pak baca? Pak Satria? Siap, Ustaz, siap. Nah, silahkan. Asyuhud. Naam. Arafnahu. Wa qad yakunu arafana aydan. Nah, waqad yakunu Arafana aydan. Ya, di sini bukan arafana seharusnya, arafna. Karena kan dia fi'il ya. Arafa, araftu, arafti, arafna. Arafna. Salah satu ya berarti ya ini ya. Ya, ini di sini salah. Karena di sini kan di awal udah arafnahu, di sini seharusnya arafnahu juga. Arafna. Nah, Pak, di sini artinya Pak terjemahkan? Iya, kami mengenal dia. Dan sungguh mereka dia pun mengenal kami juga. Dan sungguh arafna aidon. Sebentar. Di sini dia mengenal kami juga. Bentar Pak ya. Berarti tadi ini benar. Bukan bukan arafna, tapi arafana. Betul ya Pak? Iya, benar. Ya. Kenapa di sini arafana Pak? Karena fi'il madi bersambung dengan na'ul fa'il, Ustaz. Salah Pak. Nunnya nun mudhofun ilaih. Nah, di sini kenapa tadi saya bilang tadi kan ketika awal saya bilang nih arafna ya. Padahal seharusnya tetap benar seperti ini, arafana. Kalau kita terjemahkan dan sungguh dia itu tahu terhadap saya, terhadap kita. Artinya arafa. Nah, arafa fa'ilnya itu huwa. Fa'ilnya itu huwa ya. Kepada sarik ya, Ustaz ya. Nah, kepada sarik. Nanya itu kembali kepada asyuhud. Jadi syuhud ini ingin memberitahukan bahwasanya ya, na'am arafnahu. Ya, saya mengetahui dia. Atau kami mengetahui dia. Waqad yakunu arafana aidon. Dan sungguh arafana aidon. Dia juga mengetahui kami. Mengenal kami ya. Mengenal kami. Nah, benar. Jadi tadi Ana salah ya, bukan arafna tapi arafana. Karena setelah kita perhatikan ini kembalinya ke huwa. Baik, barakallahu fikum Pak Satria. Baik, barakallahu Ustaz. Khair, Ustaz. Ustaz mau nanya boleh Ustaz? Tadi boleh. Boleh, silakan. Yang tadi araftumuhum itu filenya bukan wawu jamaah, Ustaz. Ya, wawu jamaah. Takdiruhu antum. Ya? Nah, takdiruhu antum. Ya. Tum di sini kan araftum. Jadi kalau disambung berarti araftumuhu. Wawu jamaah takdiruhu antum. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik. Kemudian selanjutnya nomor 11. Pak Yusuf, silahkan. 11 sama selanjutnya ini ya, bawahnya. Karena ini terlalu pendek. Namun, Ustaz. Silakan Pak Yusuf. Hal araftahum.
Hal araftahum? Ya, artinya? Apakah kau mengenal mereka? Terus? Ra'aituhum ba'da khuruji minal baiti wa ra'aituka ma'hum aidon. Baik. Perhatikan di sini. Ra'aituhum. Fa'ilnya mana, Pak? Fa'il, pelaku. Ana. Ana. Dhamir ya? Iya, dhamir. Dhamirun muttasilun taqdiruhu ana. Kemudian ba'da khuruji. Kalau ini fa'ilnya sudah jelas, hum di sini dhamir ya. Iya. Terus kemudian ba'da khuruji. Di sini khuruji dia sebagai apa, Pak? Ba'da sudah belajar belum, Pak? Sebelumnya? Maaf, baru sekilas untuk pembahasan apa namanya fiil, fa'il dan ini. Oh, tayyib, la ba'sa. Ya. Dia ba'da khuruji, pertama dia setelah ba'da, setelah kata ba'da itu biasanya dia majrur kalau ada syaratnya, kalau dia itu idhofah. Oh, nah. Kalau dia idhofah ya. Ba'da khuruji minal baiti wa ra'aituka ma'ahu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Al-Qadhi. Berarti sekarang Pak Rahmat ya. Pak Rahmat silakan. Pak Rahmat Ibnu Arsyad. Dua sekalian. Silakan Pak. Qadhi. Ra'aitani ana. As-sariqu. Na'am. Ra'aituka anta. Baik. Ra'aitani ana. Ra'aitani ana. Ini kenapa di sini disebutkan sebenarnya cukup kita mengatakan ra'aitani. Engkau melihat saya. Kenapa ada tambahan ana? Ini uslub ya. Ini agak penting juga uslub ini. Jadi ra'aitani ana. Kamu melihat saya? Iya, saya. Nah, terjemahnya seperti itu. Maksudnya ana di sini sebagai takkid. Sebagai takkid. Untuk menjelaskan bahwasanya itu kamu itu benar-benar melihat saya. Dipahami Pak ya? Nah. Terus juga jawabannya juga sama. Naam, ra'aituka anta. Ya, saya melihat kamu. Ya, kamu. Kita bisa terjemahkan seperti itu. Itu takkid. Untuk mentakkidkan. Padahal kalau misalkan kita membuat ra'aitani. Engkau melihat saya. Udah cukup. Atau naam, ra'aituka. Iya, saya melihat kamu. Itu sudah cukup. Tapi ditambah dengan mempertegas lagi, uslubnya itu ra'aitani ana. Atau misalkan saya membeli ra'aituha ana. Ishtaraituha ana. Saya membeli sesuatu. Saya membelinya. Iya, saya. Nah, itu sebagai kata itu atau uslub ini sebagai takkid di sini. Baik. Langsung selanjutnya Al-Qadhi. Setelah itu berarti Pak Hariman ya. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal Pak Hariman. As-sariq. Naam. Qadhi dulu. Yang Qadhi dulu yang ini ya. Qadhi. Naam. Ra'aitani ana. Naam. Ra'aituka anta. Bukan Pak, yang ini Pak. Yang Al-Qadhi dzalikal baitu li. Naam. Naam. Dzalikal baitu li wa syuhudu abna'i. Baik. Dzalikal baitu li terjemahkan. Itu adalah rumah saya. Dan saksi itu anak saya. Ya, wasyuhudu abna'i.
Perhatikan di sini ada uslub lagi tambahan. Kalau tadi ra'aitani ana, ra'aituka anta. Ra'aitani ana, ra'aituka anta. Ada tambahan uslub lagi. Dzalikal baitu li. Rumah itu milik saya. Padahal kan bisa kita gunakan dzalika baiti. Ini adalah rumah saya. Dzalika atau itu rumah saya. Nah, di sini ada uslub lain selain menggunakan dzalikal atau dzalika baiti, kita menggunakan dzalikal baitu li. Bisa dipahami Pak ya? Ini ada uslub lain untuk menjelaskan bahwasanya rumah itu milik saya. Nah, bi khilafi berbeda dengan yang ini. Wasyuhudu abna'i. Kalau tadi ini baitu li, di sini abna'i. Kenapa enggak abna li? Nah, di sini ada uslub lain yang menegaskan ya. Jadi wa dzalikal baitu li, rumah itu li milik saya, wasyuhudu dan saksi-saksi itu abna'i, anak-anak saya. Coba di sini dzalika sebagai apa Pak? Kedudukannya Pak? Dzalika ya sebagai kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya, dia kata tunjuk. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada, ya. Baik. Ya, karena kan kalau jumlah yang sempurna atau kalimat yang sempurna itu kan terbagi menjadi dua. Ya, ini dasar ya. Sebelum kita membahas ini seharusnya sudah tahu ini. Kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kata atau kalimat yang dimulai dengan fi'il. Yang dimulai dengan fi'il seperti ini. Ra'aitani ana, ini jumlah fi'liyah. Sedangkan ini dimulai dengan isim, maka dinamakan dengan jumlah ismiyah. Baik. Kemudian selanjutnya, yang belum siapa lagi? Kalau tidak kita kembali lagi ya di awal. Kembali lagi mulai dari Pak Ilyas. Silahkan. Sebentar. Al-Qadi Lisarik Aina Rodotan Nukuda. Yang mana Pak ya? Mereka nomor 1 bukan? Enggak, balik sini. Salah. Iya. Ra'aitani ana. Sudah, itu sudah. Perhatikan ini yang saya coret di sini di share screen. Oh, yang 3. Asarik ya, Pak. Asarik wa ma za kunta taf'alu bijiwaris sayyarati ma'ahum kunna nabashasu an miftahil baiti. Ya. Sekarang terjemahkan Pak. Wa madza dan madza artinya apa? Ya. Dan apa atau kita terjemahkan dan kenapa? Ya, lebih mudah lagi. Dan kenapa? Kunta. Dan kenapa? Kunta. Kunta itu apa? Kamu ya. Iya. Atau ini kita terjemahkan gini aja ya. Dan apa yang kamu lakukan ketika itu bijiwari sayyarati ma'ahum, di samping mobil bersama mereka, bersama anak-anaknya tadi. Jadi bukan diartikan kenapa ya, dan apa? Kunta. Kunta itu ketika itu ya. Taf'alu, yang kamu lakukan. Bijiwaris sayyarati, di samping mobil, ma'ahum, bersama mereka. Mereka ini kembali ke abna, kepada anak-anaknya Qadi tadi. Ini sekarang pencurinya tanya,
wa ma kunta taf'alu bi jiwaris sayyarati ma'ahum. Kemudian dijawab sama qadhi, terjemahkan Pak. Dan apa yang kamu lakukan di samping mobil mereka? Di samping mobil bersama mereka. Oh, di samping mobil bersama mereka. Nah, terus di sini kunna nabhasu an miftahil bait. Ya. Kunana bersama-sama kunta ya jadinya tadi. Ya, kunna itu kami nabhasu kami mencari. Ya. Oh ya, kami mencari di. Nah, an nggak usah diterjemahkan. Nabhathu an artinya itu mencari. Satu paket ya, nabhathu an itu artinya. Oh, yang sama yang di depan tadi ya tadi ya. Benar. Ya. Nabhathu an mencari miftahil bait, bait rumah. Miftahil mencari dan kami mencari kunci rumah. Kami mencari kunci rumah. Nah, dan kami ketika itu ya, kunna itu ketika itu kami mencari miftahul baiti, kunci rumah. Kunci rumah. Baik. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Al-as'ilah. Nomor 1 untuk Bapak Pak Fadli. Pak Fadli bisa nggak Pak Fadli? Pak Fadli? Kalau Pak Fadli masih belum bisa, kayaknya dari minggu kemarin ya Pak Fadli nggak bisa ya? Kalau gitu kita loncat dulu. Nomor 5 berarti Abu Nizar. Silakan. Wahid. Mada akhadha as-sariqu minal baiti? Apakah yang diambil pencuri tersebut dari rumah itu? Ya, mada akhadha as-sariqu minal baiti? Apa yang telah diambil pencuri itu dari rumah? Apa? Langsung dijawab. Dari nas yang telah kita baca tadi. Akhadha miftahil baiti wa miftahis sunduqi. Berarti akhadha as-sariqu miftahal baiti wa miftahas sunduqi. Ya, nah barakallahu fiik. Tapi sebenarnya yang diambil itu bukan kunci ya. Yang diambil apa? Yang pertama. An-nuquda. Akhadha as-sariqu an-nuquda. Kan tadi kunci itu kan yang ditanya qadhi gitu kan. Kenapa kok bisa ngambil gitu? Karena dalam Islam itu mencuri itu adalah mengambil sesuatu dari laci atau durj atau dari tempat yang tersembunyi, itu mencuri. Kalau dia ngambilnya itu terang-terangan, nah itu namanya bukan pencuri. Makanya kan di sini setelah diselidiki dia ngambil kunci dari rumah, kunci rumah dan kunci kotak. Gitu. Tapi yang diambil apa? Akhadha as-sariqu an-nuquda. Nah, paham Pak ya? Paham insyaallah. Baik. Nomor 2 untuk Pak Wahid. Tafadhal Pak Wahid. Min aina akhadha miftahal baiti wa miftahas sunduqi? Dari mana? Iya, nah. Akhadtuhuma min sayyaratin amama al-baiti. Nah. Jadi bukan akhadtuhuma ya. Bukan akhadtuhuma. Akhadahuma. Kenapa? Ya. Karena kan di sini dari mana akhadha miftahu? Ya. Dia mengambil.
Kan kalau misalkan ditanya dia mengambil, kan jawabannya juga dia mengambil. Sahih. Naam sahih. Baik. Kalau misalkan kita jawabnya akhadtuhuma, berarti saya. Padahal kan yang nanyakan tentang dia, kenapa dijawab saya? Seperti itu Pak ya. Jadi akhadahuma min sayyaratin amamal baiti. Min sayyaratin amamal baiti. Di sini Ana tadi agak sedikit terlewat ya untuk ini faedah di sini. Kenapa di sini sayyaratin, enggak minas sayyarati? Tentang ma'rifah dan nakirah lah ya. Ini sebenarnya awal banget ketika kita belajar bahasa Arab, kita mempelajari tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Kenapa di sini min sayyaratin? Hingga enggak dijawab minas sayyarati. Ya, ada yang bisa membantu menjawab? Karena udah disifati, Ustaz. Ada amama baiti. Naam, amamal baiti. Min sayyaratin amamal baiti. Bisa disifati atau juga bisa min sayyaratin di sini sebagai, kalau misalkan kita artikan sebagai nakiroh ya. Nakiroh artinya dari mobil. Mobil mana? Ya pokoknya mobil yang ada di depan rumah. Tapi lebih tepat seperti tadi, disifati dengan amamal baiti. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Kita lanjutkan kembali ke nomor 3. Nomor 3 berarti siapa setelahnya? Nomor 3 tadi nomor 7. Sekarang Pak Fahmi ya? Baik, Pak Fahmi silahkan. Pak Fahmi Idris silahkan. Atau masih sholat ya? Pak Fahmi sepertinya masih sholat zuhur di Papua ya. Kita lanjut dulu, Pak Diki silahkan. Nah, Ustaz. Tafadhol. As-salis. Al-arafas syuhudus sarik. Nah. Jawab. Naam. Arafu as-sarik. Arafu as-sarik. Baik, di sini kan pertanyaan hal arafa syuhudu as-sariqa. Apakah saksi itu dia mengenal atau tahu pencuri tadi? Iya, dia mengenal. Dia tahu. Karena kan tadi dijawab ya, apakah kamu melihat saya? Iya, saya melihat kamu. Di pertanyaan di sini. Ra'aitani ana. Naam, ra'aituka anta. Ini juga kenal. Al-qadhi dalikal baitu li wasyuhudu abnai. Baik. Kemudian kita lanjutkan nomor 4. Silahkan nomor 4 berarti terakhir. Sekarang Pak Satria. Silahkan Pak Satria. Baik, ar-rabi'u maza kana qadi wa abna'uhu yaf'aluna bijiwazi sayyarati. Ya. Langsung dijawab. Yab'asu yabhasu miftahul baiti. Yabhasu an. Harus itu Pak ya. Yabhasu an miftahul baiti. Miftahil. Kasroh oh, ya. Yaftahu an miftahil baiti. Ya, yabhathu an miftahil baiti. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik, al-fi'lul madhi. Kita masuk di fi'il madhi ma'a dhamiril maf'uli. Yang bersambung fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir ini sebagai maf'ul. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa yang kita bahas tadi atau yang Ana bahas tadi di pertama terlalu tinggi nggak, Pak? Kayaknya Ustadz, saya juga belum ngecek videonya Ustadz semuanya ya. Terlalu tinggi atau agak diturunin lagi bahasnya tadi? Agak terlalu cepat kali ya, Tat? Agak terlalu cepat, Pak ya? Iya. Berarti kita mungkin agak dilambatkan sedikit. Tapi ketika bersama Ustadz ditanya detail juga nggak, Pak? Seperti itu? Boleh, Pak. Boleh. Nggak apa-apa ya? Iya. Jadi ya semoga bisa memahami ini. Kalau
yang Anda perhatikan dari bapak-bapak tadi, ketika menjawab tadi, itu udah Masya Allah tingkatannya sudah tinggi, tingkatannya sudah bagus. Gitu. Tinggal ada beberapa mungkin menambah kosakata dan juga menambah lagi pembendaharaan nahwu dan sorofnya. Baik. Ini ada raise hand, ada Pak Diki, silahkan mungkin bertanya. Afwan Ustaz, mau tanya tadi yang nomor 4. Itu kan pertanyaannya apa yang hakim dan anak-anaknya lakukan ya. Artinya kan itu domirnya mereka ya. Iya. Tadi kalau jawabannya yabhasu bukannya itu domirnya jadi huwa bukan Ustaz ya? Kita lihat dulu fa'ilnya ya. Kalau yabhathu abna'ul qadi an miftahis sayyarati. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ya. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah seperti yabhathu an. Kalau misalkan kita gunakan di sini, kalau di sini kan kunna nabhathu, kami mencari ya. Ini berarti kan dhamirnya ini kan mustatir, nahnu. Kalau di sini, kalau misalkan kita langsung jawab berarti yabhathuna an miftahi apa tadi? Al-baiti. Yabhathuna an miftahil baiti. Ya, berarti jawabannya adalah yabhathuna madza kana al-qadi wa abna'uhu yaf'aluna bijiwaris sayyarati. Nah, jazakallah khairan Ahdiki ya untuk mengingatkan. Jadi jawabannya adalah yabhathuna an miftahil baiti. Atau kita bisa jawab yabhathul qadi wa abna'uhu an miftahi al-baiti. Kita bisa menggunakan kalimat yabhathuna an miftahil baiti atau kita menggunakan kata yabhathu. Jadi al-qadi dan anaknya mencari an miftahil baiti. Ya, ini berkaitan dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Bisa dipahami Pak ya? Ya, insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Atau yang paling mudah tadi aja. Langsung yabhathuna an miftahil baiti, itu lebih mudah untuk dipahami daripada yang kedua tadi yang saya sampaikan. Nah, jazakallah khairan Pak Diki ya. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Al-an nadkhul fil jumlah. Sekarang kita masuk ke kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama akhadhaha sadiqi. Nah, di sini al-fi'lu ma'a dhamiril fa'ili wa dhamiril maf'uli. Ini apa namanya? Fi'il beserta fa'il beserta maf'ul. Ya, akhadhaha. Saya mengambilnya. Wada'tuha. Saya meletakkannya. Akhadtu huma. Saya mengambil keduanya. Araftumuhu. Kami mengambilnya. Kalian mengambilnya. Kemudian arafnahu. Kami mengambilnya. Kita akan baca ini dulu ya. Silahkan tadi terakhir Pak Satria terakhir ya. Berarti nomor 11 Pak Yusuf. Silahkan Pak Yusuf. Namun Ustaz. Akhadhaha sadiqi. Ya, terjemahkan. Saya mengambilnya dari teman saya. Oh, bukan, Pak. Di situ akhadha, bukan akhadtu. Kalau akhadtu saya mengambil ya. Kalau akhadha dia mengambilnya dari teman saya. Salah. Hah? Coba dipahami dia. Akhadhaha sadiqi. Ini sudah kita bahas di tadi ya, di nas yang kita baca. Akhadha. Sekarang saya tanya, fa'ilnya mana, Pak? Fa'ilnya pelakunya siapa di sini? ya. Siapa Pak Yusuf? Pelakunya ini ya.
Nah, pelakunya ini. Perhatikan. Teman saya mengambilnya. Akhoda sodiki. Jadi kalau misalkan kita di sini kita bikin, maf'ulnya kita bikin sebagai isim biasa ya, misalkan miftah. Miftah. Berarti akhoda sodiki al-miftaha. Kemudian kita hilangkan al-miftaha. Kita jadikan menjadi dhamir dan kita majukan di sini. Maka akhodaha sodiki. Jadi akhoda sodiki. Akhoda itu fiilnya. Failnya siapa? Sodik. Teman tadi sebagai fa'il pelaku. Jadi teman saya mengambilnya. Tadi Dinas sudah kita bahas ini. Baik. Sekali lagi Pak Yusuf. Akhozaha sodiki. Artinya? Artinya apa Pak Yusuf? Akhozaha. Barusan sudah kita artikan ya. Teman saya mengambilnya. Ya. Teman saya mengambilnya. Baik, barakallahu fiik. Pak Yusuf. Satu lagi Pak Yusuf, silahkan. Yang nomor selanjutnya yang ini. Wada'tuha. Wada'tuha inda sodiki. Ya, terjemahkan. Wada'tuha. Saya meletakkannya inda sodiki, di samping teman. Ya, di samping teman saya atau di sisi teman saya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik Pak Yusuf. Kemudian nomor 12. Nomor 12 Pak Rahmat, silahkan Pak Rahmat. Akhadtuhuma min sayyaratin. Baik, artinya saya mengambil keduanya. Saya mengambil keduanya dari mobil. Saya mengambil keduanya dari mobil. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz. Nah, baik. Kemudian selanjutnya masih terus, Pak Rahmat, lanjutkan lagi. Nah, boleh Ustaz. Baik, silakan. Hal araftumuhu jayyidan. Hal araftumuhu jayyidan artinya? Apakah araftum. Apakah kalian mengenalnya dengan baik? Baik, benar. Apakah kalian mengenalnya dengan baik? Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Terakhir, lanjut lagi. Masih satu lagi? Oh ya. Naam arafnahu. Ya. Iya, kami mengenalnya. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Di sini arafnahu, fa'ilnya mana, Pak? Arafnahu. Fa'ilnya, pelakunya siapa? Arafna. Nah ya Ustaz ya. Domir. Nah. Domirun muttasilun. Nah ya. Nah. Domirun muttasil takdiruhu nahnu. Nahnu. Kemudian maf'ulnya mana? Arafnahu. Hu, domir ya. Domir munfasil. Hu. Fasil. Baik. Nah. Kemudian selanjutnya, cukup Pak Satria, barakallahu fiik, mumtaz.
Kemudian nomor 12, nomor 13 nggak ada ya. Yang belum baca siapa? Ustaz, Ada yang belum baca? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Baik. Berarti Pak Wari dulu. Ya, tadi kan akhadha ini kan kepada Miftah tadi Ustaz ya. Ini dihukumi dengan mu'annas Ustaz ya. Yang mana Pak? Hanya dhamirnya itu kan hanya kan ke Miftah kan ya. Yang akhadtuhuma. Akhadha sadiqi hanya ikan dhamir kepada Miftah. Miftah berarti dihukum. Enggak, Miftah berarti enggak dihukum. Coba kita perhatikan di sini. Iya akhadaha sadiqi. Aina wada'tan nuquda akhadaha sadiqi. Nah, ini kembali akan nukut. Nah, ini nukut wallahu alam. Ana enggak tahu apakah nukut dia ini adalah merupakan isim yang muannats seperti kidrun ya. Kidrun itu muannats, syamsun muannats. Wallahu a'lam. Karena ha di sini kembalinya ke nukut, bukan miftah. Kalau miftah jelas, miftah itu mudzakkar. Enggak ada yang mengatakan miftah itu muannats. Nah, kalau nukut ini wallahu a'lam, ana agak ragu di sini apakah dia ini sama dengan kata kidrun, syamsun. Nah, dia kan muannats ya. Atau misalkan rijlun, yad itu kata-kata muannats. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti coba ana akan murojaah lagi di sini. Kenapa nukut ini disifati muannats? Oh iya ya, nukut ini jamak kalau nggak salah. Ya, nukut itu jamak. Ya, jamak daripada nakdun. Kalau nggak salah nukut itu jamak. Sebentar saya cek dulu. Untuk nukut, kalau jamak jelas jamak. Untuk ghairu akil dihukumi muannats. Ya. Dan ulang kembali. Jamak ghairu akil itu dihukumi muannats. Bukan nukut itu jamaknya ud, ya. Di sini di sini ternyata enggak. Uang itu nukut kalimatun asluha fi'il qawwada fi sighatil mudhari' mansub bi dhamiril jam'i al mutakallim nahnu. Jadi nukut wallahu alam nanti akan cek lagi. Nukut kalau misalkan dia jamak maka kaidahnya jamak yang enggak berakal dihukumi muannats. Contohnya misalkan syajarun al-ashjar. Hadza syajarun wa hadhil ashjaru. Ya. Kaidahnya ulang kembali, setiap jamak yang tidak berakal itu dihukumi muannats. Dihukumi muannats. Sama dengan miftah. Kalau jamaknya mafatih. Hadza miftahun wa hadhihi mafatihu. Jadi dihukumi muannats. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Siapa tadi yang belum baca? Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita melanjutkan? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan saja ya. Karena ini masih ada belum. Siapa yang belum baca? Pak Hariman belum ya? Nah, silahkan Pak Hariman. Yang wa qad yakunu arafna aydan Wa qad yakunu arafana aidan, bukan arafna. Wa qad yakunu arafana aidan. Ya, artinya wa qad yakunu arafna. Dan dia waqad yakunu yakunu itu apa Ustaz? Yakunu biasanya nggak usah diterjemahkan aja. Waqad yakunu dan sungguh dan sungguh kita mengenalnya juga. Ini arafana bukan kita, Pak. Tadi yang Anda bilang ya, yang Anda bilang arafna, ternyata saya salah.
Benar, tetap harokatnya arofana. Kenapa arofana? Karena di sini arofa. Arofa dulu ya. Di sini arofa dia sebagai fiil dan fa'il. Artinya dia mengenal. Na sebagai maf'ul. Na ini sebagai maf'ul. Sebagai objek. Artinya dan sungguh dia telah mengenal kami juga. Atau telah tahu juga. Jadi bukan arofna. Kalau arofna itu artinya kami mengenal. Nah, kalau arofana artinya dia mengenal kami. Ya, bisa dipahami Pak ya? Insya Allah. Baik. Selanjutnya Pak Ali Mukhtar. Nah, alhamdulillah Pak Ali bisa baca ya? Ustaz. Baik, silahkan Pak Ali. Hal araftahum? Naam. Apakah engkau mengenal mereka? Baik. Fi'ilnya mana Pak? Fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir muttasil takdiruhu anta Ustaz. Naam, dhamir muttasil takdiruhu anta. Terus kemudian fi'ilnya mana? Maf'ulnya mana? Maf'ulnya dhamir munfasil takdiruhu hum. Ya, dhamirun munfasilun takdiruhum fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hum dia sebagai maf'ulun bihi ya, maf'ulun bihi, mansubun. Baik, barakallahu fiik, mumtaz, dan dia mabni. Masih lanjut lagi Pak Ali, bisa baca lagi sampai selesai. Ra'aituka ma'ahum aydan. Baik, Pak, terjemahkan. Apakah engkau nggak ada apakah ya di sini, nggak ada. Oh, ya, Ra'aituka ma'ahum aydan. Saya mengenal engkau bersama mereka juga. Ra'aituka artinya bukan saya mengenal, Pak ya? Saya melihat. Ya, benar. Saya melihat engkau bersama mereka juga. Ya. Saya melihat engkau ma'ahum bersama mereka aidan juga. Baik, lanjutkan lagi, Pak. Ra'aitani ana. Artinya? Engkau melihatku. Ya. Ya, Ra'aitani ana. Ra'aitani engkau melihat saya. Ya, saya. Terjemahnya seperti itu. Nah, barakallahu fiik Pak Ali. Sudah agak sehatan Pak Ali? Ya, dipaksain Ustaz. Nah, syafakallah syifaan ajilan Pak Ali. Amin. Baik. Sekarang kita perhatikan di sini lahir. Perhatikan. An-dhamaira allati tahtaha khattun wahidun hiya min dhamairil fa'ili muttasilah. Nah, jadi dhamir yang di bawahnya ada satu garis, ini dinamakan dengan dhamir muttasil. Muttasilun. Yang ini ya, satu garis ya. Ra'aita, ra'aitu, arafta, arafa. Ini huwa ya. Oh, ini bukan. Nah, kalau ini dhamirnya kan mustakir ya, huwa itu. Kemudian nomor 2, an-dhamairul lati tahtaha khattani hiya min dhamairil maf'uli al-muttasilah. Muttasilah. Jadi dhamir yang dia itu maf'ul di sini, dia adalah dhamir muttasilah. Tadi bukan munfasilah Pak ya, tapi muttasilah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Annana nazidu wawan inda ittisali dhamiril fa'ili. Bahwasanya kita menambah wawu ketika bersambung dhamir fa'il tum bidhamairil maf'uli bihi muttasilah, dengan dhamir maf'ul muttasilah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dhamirnya tum kemudian bersambung dengan dhamir maf'ul, maka ditambah dengan wawu. Contohnya nih, araftum, araftumhu. Maka ketika disambung menjadi araftumuhu. Ulang. Ketika dhamirnya tum, antum ya, tum, kemudian disambung dengan dhamir untuk maf'ul, maka diganti araftumuhu. Araftumuhu ditambah wawu. Terus kemudian yang terakhir,
Wa idza kana 'indana al-fi'lu syakara wal fa'ilu Muhammad aradna isti'mala dhamairil maf'uli bihi al-muttasilati kulliha yakunu indana jadwal. Jadi kalau seandainya fi'il syakara dan maf'ulnya itu nama orang Pak ya, Muhammad, kemudian dan yang lainnya, dan kita ingin menggabung Muhammad tadi dengan maf'ul, digabung dengan maf'ul, maka kita bisa lihat jadwal di bawah ini, bagan di bawah ini. Perhatikan di sini. Ustadz, ya, ini saya mau tanya, lahir ini kok tidak sama ya dengan yang Ustadz tampilkan itu. Di buku saya tertulis an-dhamair allati ja'at bil launil ahmar min dhamail fa'il muttasilah. Ya. Ini Ustadz ini kan tahta khattun gitu, wahid gitu ya Ustadz ya. Baik, berarti itu bukunya mungkin buku yang terbaru Pak. Berarti yang berwarna ya. Ini Ustadz apa namanya hitam putih juga Ustadz. Hitam putih. Tapi ada warnanya nggak? Nggak di ada. tulisan. Nggak ada. Berarti ditulis garis-garis sendiri seperti ini ya. Nah, karena kalau nggak ada warnanya, kemudian kita sudah merhatikan yang ada warna merahnya, yang nggak ada di sini. Jadi di sini ya mungkin beda cetakan, mungkin itu cetakan yang terbaru atau apa namanya sebelum ini atau setelahnya cetakan yang ini yang PDF ini. Nah, baik. Tapi ala kulli hal kan mafhum ya, intinya adalah dhamir muttasil itu mana ketika fi'il, dhamir muttasil yang ketika dia menjadi maf'ul itu insyaallah sudah paham. Jadi kan intinya di situ saja. Sekarang kita lihat tadi kata syakara. Kemudian failnya itu zahir ya, nama orang. Failnya ada. Kemudian kita ingin sambung dengan maf'ul. Misalkan syakara Muhammadun huwa. Itu kan jelas. Syakara Muhammadun kalau misalkan saya, syakara Muhammadun ana. Untuk mempermudah itu, maka kita buat seperti ini. Maka harus dibuat seperti ini. Syakarani Muhammadun. Syakarani Muhammadun. Syakarona Muhammadun. Maka kita bisa lihat di sini fa'ilnya, di sini fi'ilnya, dan di sini maf'ulnya. Syakarani Muhammadun. Syakaraka Muhammadun. Syakaraki Muhammadun. Syakarokuma Muhammadun, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan dhamir tadi. Anda ulang kembali. Maksud dari bagian ini adalah apabila kata atau fi'il syakaro, ini contohnya syakaro ya. Silahkan nanti Bapak-Bapak menggunakan kata yang lain yang membutuhkan fi'il tentunya, atau dinamakan dengan fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul ya. Kemudian fa'ilnya nama orang Muhammadun. Nah, fa'ilnya kan zahir di sini jelas Muhammad. Bukan seperti yang sebelumnya domir. Nah, ini enggak. Ini nama Muhammad. Kemudian kita ingin menggabungkan Muhammad ini kan, jadi kan artinya Muhammad berterima kasih kepada siapa? Kepada siapa? Kalau kita ganti dengan domir, misalkan ana atau na atau ya ya, ya ini kan saya, na ini kan jamak dari nahnu atau domir pengganti dari nahnu, maka kita ganti ini ditaruh di sini. Syakarani Muhammadun. Nah, syakarona Muhammadun. Kaf, syakaraka Muhammadun, dan seterusnya. Ha ini. Syakaroha, syakaroha Muhammadun. Bisa difahami Pak ya? Jadi berkaitan dengan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi ketika fa'ilnya itu nama orang. Nama yang sudah jelas ya, fa'ilnya. Ya, terakhir masih kita baca lagi. An-dhamaira allati ittasalat bil fi'li hiya jam'u dhamairil maf'ulu bihi muttasilah. Dan bahwasanya dhamir-dhamir allati yang
ittasalat bersambung bil fi'li dengan fi'il. Dia adalah jami'u dhamairil maf'uli al-muttasilah. Semua itu adalah dhamir maf'ul al-muttasilah. Dhamir maf'ul al-muttasilah. Ini ya. Itu kembali ke ini dan seterusnya. Wa annal fa'ila fil jadwali huwa Muhammadun. Fa'ilnya itu di jadwal ini itu adalah Muhammad. Wa anna suwaral fi'li lam yataghayyar. Dan keadaan fi'ilnya ini dia tidak berubah. Artinya syakara. Artinya fi'il yang mempunyai atau ketika kita sambungkan dengan fa'il yang zahir ya tetap syakara. Nggak mungkin kan syakarta Muhammadun. Kalau syakarta Muhammadun, nah syakarta Muhammadun nanti artinya udah beda lagi. Fa'ilnya anta. Bukan Muhammadun tapi Muhammadan. Muhammad sebagai maf'ulun bihi. Kita ingin menjadikan Muhammad ini sebagai fi'il. Maka syakara ka Muhammadun. Muhammad berterima kasih kepada kamu. Wa annal fi'la syakara yakbalul maf'ula bihi. Bahwasanya fi'il syakara ini dia menerima maf'ulun bihi. Walaysa mithlal fi'li syabi'a alladhi la yakbalu al-maf'ula bihi. Seperti saya bilang tadi ya. Kata syakara, alima, dan seterusnya yang merupakan fi'il yang membutuhkan terhadap maf'ul. Sedangkan syabi'ah ini enggak membutuhkan maf'ul. Jadi harus fi'il yang membutuhkan terhadap maf'ul atau dalam ilmu shorof dinamakan dengan fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul. Sedangkan ada juga fi'il-fi'il lazim namanya yang tidak membutuhkan terhadap maf'ulun bihi. Dan terakhir, wa annana nazidu nunan idza ittasala al-fi'lu bi dhamiril maf'uli bihi ya mithlu syakarani. Kalau ini wa annana dan kami nazidu menambah nun ya ketika ittasala al-fi'lu ketika fi'il itu bersambung dengan dhamir maf'ulun bihi. Ketika fi'il ini bersambung dengan dhamir maf'ulun bihi. Ya. Maka syakaroni, bukan syakari. Ya, atau bukan syakaroyi, tapi syakaroni ditambah dengan nun al-wiqayah. Disambung dengan huruf nun. Baik. Insyaallah nanti lebih jelasnya akan dijelaskan kembali sama Ustaz Hamzah. Hafizahullah ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Afwan, Ustaz. Jadi ini fa'ilnya itu di belakang kalimat, Ustaz ya. Biasa kan fa'il itu setelah fi'il ya, Ustaz. Atau ya, benar sekali. Biasanya kan kalau kaidahnya fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Nah, kalau kondisinya maf'ulnya itu adalah dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil, maka dia itu didahulukan. Syakaroni Muhammadun. Syakarona Muhammadun. Jadi seperti itu. Nah, kalau kaidah asalnya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, itu kaidah asal. Tapi ini berubah ketika maf'ulnya tadi dhamir muttasil dan juga fa'ilnya itu adalah dhahir, nama orang langsung. Dan fa'ilnya itu atau fi'ilnya tadi itu dia harus membutuhkan membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek. Baik. Ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, insya Allah paham ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, masya Allah, mumtaz semuanya. Sudah mulai menguasai tentang kaidah-kaidah nahwu, sudah mulai menguasai sedikit demi sedikit kaidah-kaidah shorof. Dan insya Allah ke depannya
kita harapkan di program Hamzah Abbas Official ini, Bapak-bapak sekalian, selain belajar ini bahasa Arab, juga kita bisa mempraktekkan atau bisa memahami Al-Quran tadi. Karena dengan kaidah nahwu itu kita bisa memahami, Pak ya, ketika membaca Al-Quran, ini fathah, ini kasroh, ini dhammah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Untuk itu kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan.